Oke, jadi kali ini kita balik lagi di sesi kedua, masih bareng Mima, yang mana kalian sudah dengerin tadi di sesi pertama. Ini adalah sesi kedua lanjutannya, dan seperti biasa sesi kedua biasanya pertanyaan dan jawabannya ini lebih dalam daripada sesi yang pertama. Oke, kita mulai aja Mima, sesi kedua ini. Oke, jadi kan tadi di awal Mima itu lagi ngajar nih di Toraja. Gimana sih Mima ceritanya kok bisa ditempatkan di Toraja atau memang Mima memilih di Toraja? Jadi ini namanya tuh resiprokasi gitu ya, karena kan Mima beasiswa, jadi ada masa resiprokasi. Nah, di masa resiprokasi ini kita nanti akan ditanyain gitu ya. Mima waktu itu ditanyain maunya di mana nih nanti penempatannya, tuh kan. Mima sih jawabnya maunya di Jakarta aja biar bisa deket sama keluarga. Nah, ternyata guru bahasa Inggris di sekolah-sekolah Jakarta, sekolah yayasan yang Jakarta itu belum membutuhkan guru bahasa Inggris. Tuh. Dan kebetulan di Toraja ini membutuhkan guru bahasa Inggris. Jadi otomatis mereka akan menempatkan Mima di tempat atau di sekolah yang membutuhkan jasa Mima. Itu pertama. Kalau dibilang apa, sebenarnya kita dikasih kesempatan untuk memilih. Cuman ya itu balik lagi, kita tuh sekolah yang kita pilih itu membutuhkan kita apa enggak. Kalau misalnya Bima maksa nih, Bima maunya di Jakarta, tetap di Jakarta. Mungkin bisa, tapi Bima nggak akan ngajar bahasa Inggris. Bima mungkin akan jadi staf administrasi atau librarian atau apapun itu dan nggak mengajar Inggris. Kalau disuruh pilih, ya mending Mima di sekolah yang membutuhkan guru bahasa Inggris. Supaya Mima bisa melakukan what I do best dan yang memang Mima udah bekali selama 4 tahun kuliah. Oke, jadi memang ada proses di awal ya yang dipilih, Mima suruh pilih di mana, tapi kembali lagi Mima karena memilih bahasa Inggris, of course ditempatkan di tempat yang memang membutuhkan, betul ya? Oke, so far gimana di Toraja? Apakah ada ini perbedaan sama di Jawa, mungkin dari fasilitas, mungkin dari karakter orangnya, atau dari etos belajarnya, gimana? So far di Toraja itu yang pasti beda sama waktu Mima mengajar di Koja ya, di internship 2 itu. Walaupun mereka SD gitu ya, tapi kan statusnya anak kota gitu. Nah, Toraja ini daerah yang bukan kota gitu ya. Jadi ini lebih ke kabupaten. Dan orang-orang di sini murid-muridnya khususnya yang Mima ajar itu beragam banget gitu ya. Jadi ada yang pinter-pinter banget. Kalau di English nih khususnya nih, gapnya besar. Jadi dalam satu kelas bisa ada murid yang expert banget, bukan expert sih, bisa banget di bahasa Inggris gitu ya. Jadi di saat Mima menyampaikan instruksi dalam bahasa Inggris, dia langsung paham. Gitu. Bahkan dia bisa merespon dengan bahasa Inggris juga. Tapi dalam satu kelas yang sama, benar-benar ada anak yang low banget. Bahkan vocab simple aja yang seharusnya waktu SD dipelajari, itu dia nggak paham atau nggak mengerti. Gitu. Jadi mungkin challenge bagi Mima itu ya, gimana caranya dalam satu kali pengajaran, bukan satu kali, dalam satu kelas yang sama, which means satu metode, satu model pembelajaran, itu Mima bisa nge-reach yang pinter banget dan yang lumayan low gitu. So far kayak gitu. Mirip di kelas 10, kelas 11, kelas 12 pasti ada beberapa murid yang bisa bahasa Inggris dan yang kurang bisa bahasa Inggris. Gitu. Kalau masalah
kognitifnya sebenarnya mereka semua bisa ya, maksudnya bukan kayak daerah terpencil banget yang pelajaran basic mereka nggak bisa. Karena even yang di kelas MIMA itu anaknya low dalam English, tapi dia bisa dalam math atau dalam ekonomi gitu ya. Jadi sebenarnya kognitifnya mereka oke, gitu. Tapi emang beda dong sama anak-anak yang di kota besar. Gitu. Cuman kalau mau spesifik ke English classroom, ya yang kayak tadi Mima sharing. Oke, jadi ada gap ini ya, gap yang cukup besar. Ada yang low banget, ada yang bisa dibilang sudah expert gitu. Ya, memang kalau misalkan ngajar di bidang apapun, kalau dalam satu kelas itu beragam banget nih, itu gapnya gitu jauh banget. Kita harus bisa ngisi di tengahnya itu agak susah sebenarnya. Iya nggak sih? Kita kan harus bisa ngisi di tengahnya, yang atas harus bisa diturun dikit, tapi tetap belajar, yang di bawah bisa di istilahnya apa, di katrol lagi lah. Benar, itu emang agak susah. Nah, ini ngobrol lagi soal ngajar. Ini pasti kita punya titik jenuh dong, Mim. Aku pun pernah dalam titik jenuh ketika kita jalani sebuah hobi, sebuah pekerjaan, sebuah passion. Kalau Mima sendiri pernah nggak sih ngerasa, aduh, gue kayaknya salah jurusan, aduh, ini kayaknya gue bosen nih, apa yang harus gue perbuat gitu. Pernah nggak sih dalam fase itu? Mungkin pernah ya. Pernah ada kepikiran itu. Kayaknya salah jurusan deh. Bukan karena merasa jenuh sih Kak. Karena di saat Bima mengajar, Bima nggak pernah merasa jenuh. Mungkin belum ya, karena baru 1 tahun lebih pengalaman mengajar. Mungkin belum di tahap yang jenuh. Gitu. Mungkin someday Bima akan merasakan jenuh itu. Gitu ya. Tapi sempat memang terpikir, gue ini salah jurusan gak sih gitu ya. Kayak sempat ada pemikiran kayak gitu. Momennya itu di saat homesick gitu ya. Di saat homesick kayak Bima merasa Bima harus di Jakarta gitu karena Bima harus dekat dengan keluarga. Kayaknya di sana kalau Bima nggak jadi guru, Bima bisa kerja di banyak hal kok gitu. Even Bima backgroundnya di teaching gitu ya. Bima merasa kayak kayaknya Bima kalau ikut event-event apa gitu kayaknya seru deh. Karena kan kalau orang belum tahu gitu ya, tapi kebanyakan orang yang kenal Mima tahu Mima tuh orangnya supel gitu ya. Mima bisa dibilang menghibur gitu ya, entertainer. Jadi I think banyak kerjaan yang Mima bisa ambil di Jakarta selain guru. Nah kalau Mima lagi homesick, pemikiran itu tuh kadang muncul gitu. Kayaknya Mima nggak usah jadi guru deh gitu kan, kayak mau minta resign biar Mima bisa dekat keluarga dan Mima juga bisa nggak yang apa sih Kak, kerjaannya tuh ya pagi sampai sore kayak gitu. Pertama itu akan muncul di saat Mima homesick, kedua di saat urusan administratif sekolah tuh lagi banyak banget gitu ya. Misalnya due date-nya lagi banyak banget yang harus disubmit gitu ya. Karena kan teaching nggak cuma teaching, tapi juga ada administratif yang harus kami urus gitu ya. Dan itu nggak gampang gitu ya. Untuk bisa menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, itu persiapannya banyak banget gitu ya. Mulai dari bikin lesson plan, mulai dari mendiagnosa student kita tuh di English gimana nih levelnya. Terus mulai dari kita menentukan teaching method, terus assignment-nya apa, formatifnya apa, summative-nya apa, evaluasinya apa. Itu nggak gampang gitu ya Kak, banyak banget. Gimana caranya supaya mereka bisa belajar descriptive text
nggak bosan gitu misalnya dengan level yang kayak gini, dengan challenge yang seperti ini. Nah di saat alarm Mima di HP tuh tentang due date admin itu udah mulai deket dan udah mulai banyak, itu udah mulai kayaknya Mima ganti pekerjaan aja deh. Tapi kalau balik lagi kalau di saat teaching, wah nggak pernah jenuh sih sejauh ini. Karena di saat teaching tuh udah kayak lupa lupa segala urusan administratif gitu. Oke, berarti emang teachingnya sendiri karena itu adalah passion, jadi itu yang bisa buat semangat terus kan ya, bener ya? Iya. Ya, tapi ada hal-hal yang administratif tuh. Aku bahkan nggak kepikiran. Dia sih kalau jadi seorang pengajar pasti ada hal-hal administratif yang disiapin juga. Lesson plan itu salah satu contohnya. Lesson plan lalu laporan-laporan segala macam. Ya, benar-benar. Tapi itu adalah part of your job kan, yang memang harus dilakuin gitu. Nah, ini sekarang pertanyaan terakhir nih. Kira-kira big plan-mu apa ke depan nih soal dalam karir mengajar? Yang ke depan dalam mengajar. Yang pasti untuk apa yang di depan mata nih, Mima harus menyelesaikan apa yang udah Mima pilih di awal gitu. Jadi Mima dikasih waktu 5 tahun untuk resiprokasi dan Mima harus menyelesaikan itu dengan baik. Sebenarnya kita bisa sih Kak minta mutasi gitu ya. Di tahun ketiga Mima mau dong dimutasi ke Jakarta atau kemana gitu ya. Tapi Mima merasa nggak terang, Mima mutasi. Jadi kayak kabur gitu loh. Jadi kasusnya nanti kayak Yunus gitu. Jadi Mima kayak nggak Mim, kamu dikasih kesempatan, dikasih ladang pelayanan 5 tahun di Toraja gitu ya. Ya udah selesain aja dulu kayak gitu. Mungkin itu yang sekarang Mima tuh lagi fokus apa yang memang dipercayakan kepada Mima gitu ya. Selesai masa 5 tahun, setelah itu mau kemana, yang pasti Mima tuh sebenarnya mau lanjut di dunia pendidikan. Tuh, tapi Mima mau sambil kuliah lagi gitu, belajar spesifiknya ke mau ambil apa nanti di saat S2 itu juga masih dilema ya, masih didoakan. Nah, kalau misalnya dalam 5 tahun ini memang Tuhan mengkehendaki Mima bisa pindah, it's okay. Tapi yang penting bukan Mima yang minta mutasi gitu loh ke leader di sini. Pak, saya mau mutasi dong, enggak. Kalaupun Mima dimutasi, ya it's okay. Yang penting itu bukan karena Mima yang minta, karena emang Tuhan, Mima udah selesai nih di Toraja, kamu sekarang melayani di tempat lain ya. Sekarang fokusnya lebih ke itu. Oke, Mim. Satu pertanyaan terakhir. Mima siap ditempatkan dimanapun? Nah, ini Kak, pertanyaan yang Mima dapat waktu interview resiprokasi gitu ya. Di saat kita tanya, ketika Mima ditanya waktu itu mau penempatan di mana gitu ya. Tapi in the end of the interview, di saat Mima interview waktu itu, di akhir mereka bertanya, siap nggak ditempatin di mana aja? I have to be ready. Gitu. Kayak mungkin ada beberapa tempat yang kalau misalnya Mima ditempatkan di situ, Mima akan shock banget gitu ya. Karena mungkin itu remote area yang benar-benar terpencil atau apapun itu. Mungkin Mima akan shock dan Mima mungkin merasa tidak siap. Tapi what I want to believe is kalau Tuhan udah panggil, pasti Tuhan memampukan gitu. Jadi
dengan statement itu, I have to be ready di mana aja, gitu. Oke, mantap banget nih. Ini jadi kayak menjawab ini ya, arti mengajar tadi, proclaiming Christ. Jadi emang Mima benar-benar siap ditempatkan di mana aja gitu ya. Oke, Mima. Jadi pertanyaan tadi juga sekaligus menutup sesi 2 ini. Terima kasih buat Mima buat ketersediaannya sharing soal pengalamannya, lalu passionnya di dunia mengajar, dan banyak hal yang Mima udah sharing yang menjadi berkat buat aku secara pribadi nih. Of course ini sudah direkam dan akan aku tayangkan secara langsung besok jam 9 pagi, Mim. Sampai jam 10 itu pendengarnya sampai di mana-mana. Jadi ya karena biasanya live pasti ada yang akan tanya-tanya gitulah. Nanti kalau misalkan ada yang tanya-tanya, aku bisa forward ke Mima langsung. Oke, Mima, terima kasih banyak buat hari ini. 1 jam lebih karena sorry kalau mungkin ada kendala ini dan itu, tapi so far so good. Aku bisa dapat berkatnya dan pasti teman-teman yang dengerin besok bisa dapat berkatnya juga. Oke, Mima, sampai ketemu di lain kesempatan. Oke guys, jadi itu tadi kalian sudah dengerin podcast hari ini, which is itu udah aku rekam 2 minggu yang lalu karena kalian menyaksikan ini di sesi kedua ya, yang terakhir, sambungan dari sesi 1 di Selasa yang lalu. Dan aku terima kasih banget buat kalian yang sudah setia dengerin dari sesi 1 dan sesi kedua, atau mungkin ngobrol apa yang sebelum-sebelumnya. Thank you banget. Dan jangan kemana-mana karena pastinya aku akan balik lagi di episode ngobrol apa yang lainnya dengan narasumber-narasumber yang menarik lainnya, pastinya seperti itu. Oke, kalau begitu akhir kata Bias Paris undur diri dan terima kasih buat teman-teman dan juga kru yang sudah bertugas. Dah.